Baik semuanya. Oh, itu Pak Wahyu tiba-tiba muncul. Selamat pagi Pak Wahyu. Baik, kita akan segera memulai acara ya Pak ya. Oke, kita kembalikan presenternya kepada Pak Rizal. Oke. Di bawah Wahyu itu. Enggak, itu gantian sebentar ya. Oke. Baik semuanya, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan pagi hari yang cukup cerah ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu lewat akses digital, yaitu video conference Webex yang difasilitasi oleh Direktorat PSMK. Dan terima kasih kepada Ananda semuanya yang telah berkenan hadir. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Bandung, lalu Ibu Yosi Andriani, Bapak Rijal, serta Bapak Jang yang setiap hari menemani kita. Bu Nurbaiti kemarin sakit ya, mungkin Ananda bisa lihat, tapi mudah-mudahan Bu Nurbaiti bisa bergabung juga secara online. Baik Ananda sekalian, kita sebelum memulai aktivitas, kita baca Bismillah, Basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang akan kita jalani selama 2 jam ke depan itu bisa lancar dan membawa manfaat serta berkah bagi kita semua. Baik Ananda, dalam kesempatan ini sudah ada presenter yang telah siap, yaitu Pak Rizal. Ya Pak Rizal ya? Iya Bu. Oke, Pak Rizal membawakan tema mengenai apa Pak Rizal? Bersosialisasi di masyarakat. Sosialisasi di masyarakat ya. Nanti juga Pak Rizal mungkin bisa menyampaikan informasi mengenai social distancing itu seperti apa ya. Kan salah satu isu atau salah satu istilah baru yang sekarang tengah populer gitu. Seiring dengan maraknya penyebaran COVID-19. Oke, kita bisa lihat di sini Bunda Cahyani juga di rumahnya. Pak Wahyu juga, aduh luar biasa. Bu Sari Yuliati sudah bergabung, Bunda Cahyani dan Pak Wahyu luar biasa ya. Baik, sebelum ke Pak Rizal, mungkin Pak Rizal mohon izin untuk menyampaikan update terbaru mengenai penyebaran COVID-19, boleh ya? Halo Pak Rizal. Oke, Pak Rizal, oke Pak Rizal, kalau Ibu suaranya jelas nggak? Tolong dikasih tahu dong sama partisipan di chat. Suara Bu Dini jelas nggak kira-kira? Cek. Jelas Bu, jelas Bu. Oke, terima kasih. Berarti gangguan ada di Pak Rizal ya. Kita tunggu supaya solve dulu kendala teknisnya. Baik, Ibu akan sedikit menginformasikan mengenai COVID-19 ya, penyebaran, update penyebaran COVID-19. Oke. Oh, oke, sebentar. Oke, baik Ananda sekalian, ini adalah total update dari pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 ya di seluruh dunia. Kalau misalnya Ananda nanti lihat di YouTube yang sudah Ibu upload, kemarin angkanya berapa? Di 215 ribuan kira-kira. Ya, 211 atau 200, pokoknya sekitar 210 ribu ke atas lah, tapi nggak sampai 215 ribu. Saat ini, hari ini pertanggal 20 Maret 2020, mencapai 242.721. Jadi kenaikannya adalah 30.000. Itu yang terkonfirmasi dan melaporkan ya. Kita lihat Itali kemarin sama-sama ya, kita lihat di waktu yang sama. Oke, di waktu yang sama Itali
Pak Rizal tadi barusan videonya ini ya sama audionya ada kendala. Iya betul Bu. Jadi saya isi dulu sebentar ya dengan informasi update dari yang terkonfirmasi coronavirus, oke? Oh, Pak Bibit Mobil betulkan yang Pak Pak Rizal Bibit. dibantu oleh Pak Bibit ya. Oke. Sekarang kita lihat Itali kemarin berapa? Ada yang ingat angkanya? Tepat di pukul sekitar setengah 9, tanggal 19 Maret 2020 kemarin, di 37.000 orang. Sekarang sudah 41.035 orang. Berarti peningkatannya per hari ini, satu hari 24 jam adalah 4.000 orang di Italia. Saya ada satu artikel ya yang valid itu memperlihatkan bagaimana ketar-ketirnya Italia gitu ya menghadapi wabah COVID-19. Ada yang banyak dokter-dokter memang yang harus merelakan untuk bisa memilih kira-kira pasien mana yang akan survive gitu dibandingkan dengan misalnya kalau yang sudah sangat parah COVID-19-nya ya memang diikhlaskan saja gitu karena memang peralatan medis juga peralatannya terbatas gitu ya sampai seperti itu kalau di Italia dan banyak hotel-hotel yang difungsikan sebagai rumah sakit. Lalu kita lihat ya posisi Indonesia sekarang berapa. Ini Korea Selatan, mereka mampu menekan laju penyebaran COVID-19. Asalnya setelah Cina itu kan South Korea ya. Sekarang setelah China itu ada Italia, Iran, Spain, Germany, ini Amerika sama Prancis. Jadi Prancis juga lumayan. Ini sudah lebih dari 10.886 ya. Lalu kita lihat kedudukan Indonesia di mana? Indonesia sekarang di posisi 311 orang ya dengan di sini jumlah kematian kalau nggak salah di Indonesia ya Ibu lihat dulu kematian di Indonesia berapa. Oke, sebentar Ibu cek dulu kematian di Indonesia tuh 25 kematian. 25 kematian berarti hampir 9% ya tingkat kematiannya dan di seluruh dunia ini yang meninggal 9.869 orang. Lalu di sini yang tertinggi bukan Cina, walaupun Cina yang menderita 81.165, tetapi Italia yang 41.000 itu jumlah kematiannya justru lebih besar ya, sekitar 3.400. Jadi Italia itu almost 10% sebetulnya. Seperti biasa Ananda bisa melihat, nah di sini di pikopajabar.go.id bagaimana sih peta sebaran kasus COVID-19 di Jawa Barat ya. Jadi di sini orang dalam pemantauan sudah ada 1.412 orang, lalu PDP 132 orang dan kasus yang terkonfirmasi 22 orang di Jawa Barat. 3 orang sembuh dan 3 orang meninggal. Di sini bisa lihat peta persebarannya. Jadi Bandung tuh sudah banyak ya. Coba kita angkat dulu ke atas. Ini Ibu nggak kelihatan. Oke. Nih, di Melong, Cijerah, Cibabat, Sarijadi, Citerep, Cihanjuang, Cimbuleuit, Cigadung, Babakan, Sari. Jadi ini oke, ini ada yang positif. Yang positif itu di Margahayu ya. Lalu di sini juga ada yang positif di Kabupaten Bandung. Nah, ini PDP belum update di Kiara Condong. Lalu PDP ini ada di Citerep ya, di Cimahi Utara. Jadi ini Ananda bisa lihat kira-kira di dekat rumahnya itu ada nggak sih yang statusnya PDP gitu kan? Kalau PDP itu udah pasien dalam pemeriksaan gitu ya. Pasien dalam pengawasan. Oke. Jadi bisa dicek di sini. Jadi Ananda boleh klik nanti pikobar.jabar.prof.go.id untuk melihat informasi update terlengkap mengenai peta sebaran COVID-19. In case kalau misalnya Ananda berada di daerah yang menjadi epicentrum dari penyebaran COVID-19, itu harus lebih hati-hati ya. Oke. Itu kira-kira yang Ibu sampaikan. Baik. Bagaimana suara Ibu masih terdengar dengan jelas kah?
Ini kita belum terkoneksi dengan Pak Rizal. Pak Rizal, oke. Ibu ada film tentang Wuhan, ya Ibu akan share nanti ya, oke? Ibu akan share nanti filmnya bagus sekali tentang sebentar Ibu. Ibu takut salah nama judulnya apa? Nama judulnya adalah karena Ibu. Apa tuh? Karena kita nggak diangkat jadi host. Nah ini dia, The Lockdown, One Month in Wuhan. Jadi film dokumenter Lockdown, One Month in Wuhan itu berdurasi sekitar 33 menit, telah ditonton oleh 8 juta views gitu ya, viewers. Lalu salah satu referensi bagi dunia bagaimana gambaran infrastruktur, aspek sosial, roda ekonomi, dan konteks lokal terkait dengan memerangi COVID-19. Sebuah film dokumenter dari kejadian yang menggambarkan kekuatan dari etos kerja keras, kemauan bekerja sama untuk kemanusiaan, dan hope, harapan yang sangat besar. Kita bisa tiru semangat dan etos kerjanya bukan pada lockdown-nya, memutus rantai penyebaran virus, bersatu untuk kebaikan bersama. Semoga Allah melindungi kita semua, insya Allah. Jadi ini ada film dokumenter tentang The Lockdown, One Month in Wuhan, gitu ya, 1 bulan di Wuhan pada saat mereka di lockdown. Wuhan itu langsung mengisolasi, mereka itu betul-betul sangat disiplin banget. Jadi ketika ada isolasi, semua masyarakat Wuhan tuh tinggal di rumahnya masing-masing, bukan melarikan diri karena takut virus gitu, tetapi mereka justru khawatir mereka menyebarkan virus. Itu ya. Perbedaannya dengan Italia. Pada saat Italia diisolasi, 10.000 masyarakatnya itu kabur keluar daerah, yang menjadikan 10.000 masyarakat yang kabur itu menjadi karier dan menyebarkan virus COVID-19 di wilayah-wilayah Italia yang lain. Gitu. Oke, kita ke Pak Rizal lagi ya, karena ini bagiannya Pak Rizal, Ibu hanya intermezzo saja. Oke, Pak Rizal. Ya, Bu. Ya, videonya nggak kelihatan. Oh. Tadi ada masalah di audio juga ya. Sekarang jelas, Bu. Nah, sekarang jelas. Oke, baik. Karena tadi saya intermezzo, silahkan sekarang Pak Rizal, saya kembalikan mikrofonnya kepada Pak Rizal ya. Silahkan. Oke, Assalamualaikum semuanya. Bu, saya belum bisa share konten ya? Oke, sudah bisa. Masih bisa. Saya share konten. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya, Ibu, Bapak Guru, dan seluruh Nanda siswa-siswi STM 1 Bandung. Enggak ada tulisannya di sini. Nggak bisa ya? Oke, sebagai informasi Pak Rizal, sudah ada 316 orang yang bergabung bersama kita di sini ya. Ya, Bu. Bentar, ini ada sedikit kendala. Oke, tapi sudah terlihat PowerPoint yang sudah terlihat, Pak. Oke. Baik, nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang bersosialisasi di masyarakat. Betul apa yang sudah disampaikan Bu Dini, hari ini saya akan menjelaskan tentang social distancing. Apa itu social distancing? Tujuan social distancing itu apa? Terus kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kemudian manfaat dari social distancing, dan bagaimana kalau kita tidak melakukan social distancing pada saat ini, pada saat virus corona ini sudah menjadi pandemi. Oke, langsung saja. Apa yang dimaksud social distancing? Social distancing atau dalam bahasa Indonesia menjaga jarak sosial gitu, merupakan sebuah gerakan atau
untuk memberikan ruang atau batasan dalam berkomunikasi sosial, seperti menghindari kerumunan massa atau menjaga jarak kita dengan orang lain dalam berkomunikasi langsung sejauh 1 atau 2 meter gitu. Nah, itu yang dimaksud social distancing. Tidak hanya sebatas itu, masih banyak pengertian-pengertian lain, tapi secara garis besar Bapak ambil social distancing itu adalah menjaga jarak dari kerumunan orang. Bukan kita itu tidak mau berkomunikasi sosial ya, tapi kita membatasi jarak kita. Kenapa? Karena ini alasannya. Why is social distancing become gitu. Kemarin sudah dijelaskan sama Bu Dini, sama Panjang, sama Bu Nurbaiti bahwa virus corona ini menyebar sangat cepat dan kita tahu coronavirus itu dapat menyebar melalui yang pertama droplet. Droplet itu apa ya? Ketika batuk itu kita suka mengeluarkan cairan. Nah, itu yang disebut dropletnya gitu ya. Terus kemudian coronavirus juga bisa menyebar melalui kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Nah, makanya kita sekarang itu ada gerakan namanya kalau memberikan salam itu tidak usah sambil salaman, cukup ucapkan salam saja. Kemarin saya ikuti sebuah kajian berjabat tangan itu hanya tambahan simbol saja. Pentingnya itu atau permukaan dengan yang ada virusnya di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata. Melalui udara. Ini belum dipastikan. Kemarin saya baca artikel dari Singapura kalau nggak salah, katanya dapat melalui udara penyebaran. Jadi kita harus waspada terhadap virus corona dengan cara apa? Dengan cara social distancing atau menjaga jarak sosial. Oke, cara penularannya sudah, cara pencegahannya kemarin sudah dijelaskan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan gitu? Stay away from other people. Minimal 2 meter. 2 meter. Kenapa harus 2 meter? Ini udah Bapak jelaskan tadi ya. Kenapa kita harus 2 meter? Karena ketika kita, bisa saja kita batuk dropletnya muncrat kemana-mana. Nah, menurut penelitian dari CDC di Amerika Serikat, bahwa jangkauan bersih itu sekitar kurang lebih 2 meter. Jadi jarak aman kita terhadap orang lain itu 2 meter, gitu ya. Kenapa harus 2 meter? Kalau 1 meter mungkin masih bisa terjangkau sama dropletnya tersebut. Nah, selain itu 2 meter juga memberikan ruangan yang lebih luas sehingga tidak sesak gitu ya. Sama Bu Nurbaiti. Selanjutnya, ini contohnya di mana para penumpang bus Pak Rizal, punten suaranya kurang jelas ya. Oke, suaranya Pak Rizal kurang jelas, punten. Hanya menghilang Pak Rizal. Ya, suara Pak Wahyu betul-betul sangat clean and clear. Oke, Pak Rizal. Kayak Bu Dini juga. Clear. Oke, sambil menunggu Pak Rizal, nanti balik lagi. Biasa ya kalau misalnya online atau daring kan memang kita based on internet
akses ya kan. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini mohon dimaklumi. Nggak apa-apa, nanti Ibu backup sambil kita sharing informasi yang lain ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang berminat menonton film dokumenter yang tadi Ibu sampaikan mengenai apa ya namanya lockdown in Wuhan in 30 days, nanti Ibu akan share ya di WhatsApp group, itu langsung terkoneksi ke YouTube, dan film dokumenter ini hanya 30 menit. Jadi, oke, silakan Pak Rizal dilanjutkan. Suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, cuman agak tidak stabil tadi Pak Rizal. Mungkin koneksi internetnya bisa dipastikan yang paling kencang di sana ya. Iya Bu, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini upayanya pemerintah itu menggiatkan ada beberapa kegiatan, diantaranya yang pertama studi from home atau studi at home, di mana kalian sekarang Ananda siswa-siswa SMK 1 belajar di rumah, itu merupakan sebuah gerakan social distancing untuk mengurangi penyebaran virus corona. From home gitu ya, work from home ini juga sekarang lagi tren gitu ya di masyarakat, di mana orang-orang sekarang mulai bekerja dari rumah, berkomunikasi dari rumah, instansi sosial yang bahkan instansi pemerintah dia rapat melalui video conference dari rumah. Nah, itu merupakan gerakan social distancing yang sudah Halo Pak Rizal, suaranya putus-putus. I lost you. I'm losing you. Mana Pak Rizal ini suaranya? Ayo Pak Rizal, kamu bisa. Ya, semangat. Ayo cemungut, cemungut. Cemungut ea-ea. Ya. Kemana ini Pak Rizal ya? Biasanya kemarin bagus nih. Ya keren, bagus nih, kayaknya gara-gara Pak Rizal nih kayaknya jadi kurang bagus. Iya, betul. Pak Rizal 2 hari sekali sih mandinya. Mandi Pak Rizal, mandi. Aduh. Anak-anakku, Ananda, Ibu nanti siapkan presensi ya. Tolong nanti presensinya diisi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk materi yang keempat itu disertai dengan tugas 2. Jadi kita hanya punya 2 tugas. Mudah-mudahan tidak membebani. Yang pertama resensi dari materi pengenalan virus ya yang disampaikan oleh saya sendiri. Lalu yang kedua, Ananda bisa lihat seperti ini, Ibu sudah menyiapkan pertanyaan yang Ibu buat di Google ya, sebentar. Oke. Sebentar. Materi matrikulasi. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, sebentar semuanya, harap bersabar. Mau adalah ujian, kata Pak Rizal. Oke. Nah, sebentar ya, karena di Ibu ini banyak button-button gitu, karena Ibu hostnya. Jadi harus dipindah-pindahin dulu supaya tidak menghalangi. Nah, ini tugasnya, tugas 2 pembelajaran daring SMK Negeri 1 Bandung, Jumat 20 Maret 2020. Nama lengkap, institusi, kelas, dan nomor handphone. Nah, pertanyaannya cuma ada 3, ya. Jadi ini essay yang ditulis di Google Form. Biar kalian nggak sulit harus ngetik, buka Word, terus ngirim ke Ibu pakai email gitu ya, rempong. Jadi ini mudah-mudahan cukup efektif, efisien.
Pertanyaannya, bagaimana kondisi lingkungan masyarakat di sekitarmu semenjak berita wabah COVID-19 merebak? Apakah semua orang sadar dengan instruksi dari pemerintah mengenai larangan keluar rumah? Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat setempat mengenai pencegahan dan penanganan COVID-19? Tuliskan jawabanmu sekitar 5-7 kalimat. Ini concern-nya untuk masyarakat yang tinggal di sekitar rumah ya. Jadi enggak masyarakat Jawa Barat atau Indonesia, enggak. Tapi ini yang di RT-nya kamu gitu, yang 10-15 rumah seperti apa. Terus yang kedua, bagaimana pencegahan penyebaran COVID-19 di keluargamu? Apakah ada tips-tips khusus yang dilakukan oleh keluargamu untuk mencegah penyebaran COVID-19? Tuliskan jawabanmu sekitar 5-7 kalimat. Lalu selanjutnya, bacalah satu artikel. Bentar ya, Pak Rizal ya. Oh ya. Soalnya tadi tiba-tiba kita kehilangan Pak Rizal untuk 5 menit, jadi daripada postpone, ya sudah, jadi saya isi saja. Ya, Bu. Okay. Bacalah satu artikel atau rubrik ya, ini kok rubrik sih? Pantesan warnanya jadi merah. Rubrik ya, di televisi, koran, atau internet mengenai potensi satu jenis bahan makanan yang bisa menangkal COVID-19. Misalnya kan ada isu nih sekarang kurkuma tuh bisa sebagai penangkal COVID-19. Nah, berdasarkan hasil riset dari artikel tersebut, sebutkan alasan mengapa bahan tersebut bisa menangkal COVID-19 gitu ya. Tuliskan jawabanmu sekitar 5-7 kalimat. Oke. Cek dulu ya, supaya suaranya tidak mendengung. Baik. Udah ya, tidak mendengung ya. Oke, karena ada yang bocor suaranya. Nah, ini adalah tugas 2 ya. Oke, tugas 2. Jadi kalian nggak perlu capek ngetik di Microsoft Word, terus nyari lagi ke email, rempong ya. Jadi ini langsung aja buka Google Form, nanti Ibu akan kasih, terus langsung ngisi di sini gitu ya. Bisa di screenshot, Ibu akan kasih screenshot pertanyaannya supaya kalian bisa menyiapkan dulu jawabannya, oke? Ya, Pak Rizalnya kemana lagi? Ini cuma 3 pertanyaan ya. Ibu print screen, Ibu akan share di grup line, oke? Baik, Pak Rizal mana nih? Hola. Pak Rizal. Halo, Pak Rizal. Halo, Pak Rizal. Mana Pak Rizal? Ya, Pak Rizal belum terlihat batang hidungnya. Oh, sekarang bukan batang hidung ya. Belum terdengar lagi suaranya. Oke, mana kemana nih Pak Rizal? Halo, Bu. Ya, ada lagi. Pak Rizal kenapa timbul tenggelam? Pak Timbul sudah tidak ada di SMKN 1 Bandung. Oke. Oke, Pak Rizal silahkan ya. Share screen-nya saya kembalikan kepada Pak Rizal, oke? Ya. Oke, Pak Rizal silahkan share screen-nya saya kembalikan kepada Pak Rizal. Halo? Hostnya masih di Ibu. Where are you? Ya. Masih ada, Pak? Suara saya terdengar, Bu? Sudah terdengar. Distancing. Contohnya, ya. Contohnya ini work from home dan study at home itu merupakan sebuah gerakan social distancing. Bedakan ya, itu
itu semua bukan lockdown, itu hanya social distancing saja. Jadi social distancing dan lockdown. Oke, ini ada sebuah video menarik tentang social distancing. Bisa kita lihat bersama-sama. Menghilang lagi, kenapa? Buffering terus. Pak, oke, gini. Saya bisa bantu. Pak Rizal, halo, bisa dengar suara saya? Bisa nggak PowerPoint-nya di-share di saya? Jadi PowerPoint-nya di-share ke saya, terus nanti saya yang akan share screen. Pak Rizal tinggal ngomong aja, gitu. Supaya nggak terlalu berat. Kayaknya koneksinya berat di FKN 1 Bandung. Halo, Pak Rizal. Pak Rizal, hola. Halo. Ya, Pak Rizal bisa share PowerPoint-nya ke saya? Kayaknya ini dilewat saja Bu, ini video. Oh, oke, video. Oke, alright. Ya. Saya lewat saja. Oke, tadi videonya cukup menarik sebenarnya kalau bisa saya tampilkan. Nanti saya Share aja nanti sama anak-anak ya. Iya Bu, siap. Itu video tentang social distancing, bagaimana menjaga jarak dengan yang lain di lingkungan kita sendiri. Halo, Pak Rizal. Oke, Baik. buffering terus ya. Bering banget suaranya ini. Oke, kalau gitu Ibu yang akan membacakan slide presentasi dari Pak Rizal. Sebentar ya, Ibu kasih tahu dulu Pak Rizal, takutnya double-double. Halo. Halo, ya, hola. Oke. Semoga tidak lagi. Oke, ini saya ambil datanya tanggal 19 kemarin. Kenapa saya ambil negara Iran? Karena dari 5 besar yang terjangkit virus corona, salah satunya ada Iran. Saya ambil Iran, kenapa? Iran itu statusnya sama seperti Indonesia. Dia merupakan negara berkembang gitu. Yang lainnya itu kayak China, Italia, Prancis, dan Jerman itu adalah negara-negara yang maju. Negara-negara yang dimana kekuatan perekonomiannya sangat kuat gitu. Otomatis kekuatan mereka dalam memerangi virus ini juga sangat bagus, di mana tenaga kesehatan, tenaga medisnya sudah mumpuni. Kenapa saya ambil Iran? Karena mungkin ini cocok kalau saya bandingkan dengan Indonesia. Tanggal kemarin Indonesia itu, Iran itu tanggal 19, ada sebanyak 18.407 jiwa yang positif terjangkit virus corona. Oke? Dan lihat Indonesia tanggal 19 kemarin ada 311 jiwa yang positif terjangkit virus corona. Ini di tabel ini bisa kita lihat ya di tabel. Di tabel ini bisa kita lihat, atau di tabel di gambar ini bisa kita lihat. Nah, 311 jiwa ini adalah 2 minggu yang lalu Iran 2 minggu yang lalu itu di sini nih. Nah, di sini itu 300 Indonesia 2 minggu ke
ada sekitar 200 jiwaan tanggal 18 pasien begitu. 84 jiwa positif ya, 3 minggu lalu. Oke, di sini 3 minggu yang lalu, sekarang kan tanggal 8, kemarin tanggal 18. 3 minggu yang lalu mungkin sekitar ini Februari 29. Di sini ini adalah daily new cases, jadi case per day, pertambahan kasus per hari. Di sini pertambahan kasus per harinya ada sekitar 84 jiwa di Iran 3 minggu yang lalu. Dan di Indonesia Halo Pak Rizal, baik Pak Rizal, oke, tapi halo Pak Rizal. Hilang lagi. Oh, timbul tenggelam Pak Rizal, kenapa? Jadi kita lihat ya di sini, kita lihat bahwa 311 merupakan data di mana itu data dari 2 minggu yang lalu gitu ya, pasien positif corona di Iran. Jadi 311 itu angka yang hampir sama dengan angka kita saat ini, 322 ya kalau nggak salah kan, sekitar 300-an gitu. Itu 2 minggu yang lalu. Tapi setelah itu tiba-tiba kurvanya menanjak sampai bisa dilihat di sini berdasarkan kurva yang ditampilkan oleh Pak Rizal, itu pertambahannya yang terkena atau terinfeksi virus itu 1.000 orang per hari. Jadi tanggal 19, saya juga jadi nggak bisa lihat gambarnya Pak Rizal lagi ya. Ya. Halo? Pak Rizal. Suara yang ini tadi terdengar nggak, Bu? Nah, Pak Rizal silakan. Dari sini kita bisa sini ya, kita bisa lihat di sini bahwa pertambahan Iran itu 1.000 per hari, di mana 3 minggu yang lalu pertambahannya itu adalah 84, sama dengan di Indonesia pada hari ini. Jadi inilah bahayanya kalau kita tidak melakukan social kasus pasien 31 ini ada, dia ada 1 orang pasien tentang social distancing. Saya ceritakan secara garis besar saja begitu. Nah, di sini awalnya pada 20 Januari 2020 seorang wanita itu kembali dari Wuhan dan dia mendarat di bandara Incheon gitu ya, di Seoul gitu. Pada 20 Januari. Nah, pada 20 Januari di bandara Incheon itu langsung dilakukan pemeriksaan oleh pemerintah Korea. Ternyata setelah diinkubasi selama beberapa hari ada 30 orang yang pada 20 Januari itu yang ada di bandara itu yang terjangkit positif virus corona. Hanya 30 orang. Dan pemerintah Korea menyatakan aman terhadap pemerintah Korea itu sudah jumawa bahwa kami sudah berhasil mengatasi virus corona, hanya ada 30 orang. Tetapi pemerintah Korea itu
apa ya, tertipu daya gitu. Padahal ada satu pasien lain yang masih berkeliaran. Nah, namanya ini adalah kasus pasien 31. Nah, pada tanggal Februari si pasien ini belum diketahui sama pemerintah Korea dia itu terkena atau tidak. Jadi pada tanggal 6 Februari ini si pasien 31 ini dia mengalami kecelakaan dan pemerintah itu belum tahu dia itu terjangkit positif corona, padahal dia positif tapi pemerintah belum tahu. Kemudian berobat, dia ke RS di daerah Daegu. Nah, setelah itu pada tanggal 31 Februari dia tuh udah sembuh gitu ya. Kemudian dia tanggal 9 dan 16 Februari pergi ke gereja si pasien 31 ini untuk beribadah. Otomatis dia berinteraksi dengan banyak orang di sana. Di gereja dia berinteraksi dengan banyak orang, di rumah sakit Daegu dia berinteraksi dengan banyak orang. Kemudian pada tanggal 17 Februari pasien 31 itu disebutkan oleh otoritas kesehatan Korea. Jadi pas 16 Februari itu ada yang aneh nih dengan pasien 31. Kemudian otoritas Korea itu mengambil dia, menangkap gitu, kemudian memeriksanya dan dia positif corona. Jadi dari tanggal tanggal 6 Februari sampai tanggal 16 Februari pemerintah Korea kecolongan oleh pasien 31 ini. Dan beberapa hari setelahnya kemudian muncul ada 1.200 orang bisa terjangkit. Bayangkan oleh satu orang dia bisa menjangkit 1.200 orang di daerahnya. Itu satu orang gitu. Apalagi kalau banyak orang. Jadi kenapa kita harus melakukan social distancing? Salah satu faktor pentingnya itu adalah ini. Kita itu tahu kita sehat gitu ya, tapi kita juga harus aware. Di luar itu banyak orang yang belum tentu kita tahu itu sehat atau tidak. Lebih baik kita di rumah. Apalagi kita tidak sehat gitu ya. Udah mah nggak sehat aja nggak boleh ke rumah. Apalagi yang nggak sehat. Mending diem baik di rumah. Lebih baik untuk saat ini kita lebih dari hal-hal yang menyebabkan kerugian untuk masyarakat banyak gitu ya. Makanya kenapa pemerintah menggalakkan social distancing. Oke. Sebelum ke sana ada beberapa hal yang ingin saya share tentang social distancing ini. Mungkin bisa dilihat di sini. Ini adalah social distancing di masyarakat ya. Di sebelah kiri ini ada without social distancing. Yang ini ada ini nggak ada ya. Oke. Bisa menunjuk peragaan tentang social distancing. Sosial. Halo Bu, kedengaran? Halo Bu. Ya. Suara ya saya Pak Rizal, ya, cuman agak ini ya, tadi barusan suaranya putus-putus. Oke. Kok tidak ada foto saya di sana gitu ya sekarang? Mana gitu? Oke. Tapi materinya kelihatan Bu? Kelihatan, silahkan. Di sini ada peragaan tentang social distancing gitu ya. Di sini di sebelah kiri without social distancing, di sebelah kanan with. Nah, di sini ada nama free on the right. Jadi di sini di sebelah kanan ini misalkan nih ya, di suatu daerah itu ada 25 orang ya, atau misalkan saya mau tambah jadi 30 deh.
yang berkeliaran gitu ya, yang lainnya tuh diem di rumah gitu. Kita lihat ya peragaannya. Kita buka di sini. Oke, kita bisa lihat di sana ada warna hijau, warna merah. Nah, warna hijau itu yang terinfeksi. Warna hijau itu yang health, gitu, sehat, gitu. Kemudian yang warna biru ini adalah yang udah sembuh dari corona, gitu ya. Lihat, yang without social distancing. Asalnya hijau, gitu ya. Sekarang jadi pada merah semua. Dan yang hitam itu adalah yang mati, gitu ya. Yang mati. Oke, lihat yang with social distancing. Yang with social distancing lebih sedikit yang terinfeksi. Oke, dan mostly kebanyakan dari mereka ini jadi warna biru, jadi pada sembuh, gitu ya. Oke, kita bisa lihat kurvanya di sini yang without social distancing ada 32 orang, yang sembuh itu ada 168 orang. Sementara yang with social distancing yang meninggal sedikit itu 2 orang, yang sembuh ada 139 orang, yang sehat ada 59 orang. Nah, ini adalah bagian kecil dari upaya kita dalam menanggulangi atau mengurangi dampak dari virus corona. Oke, kita lanjutkan ke PowerPoint. Di PowerPoint ini saya gedein saja lah. Oke. Saya sebutkan kasus pasien 31. Dan yang selanjutnya ini dia. Oke. Mari gerakan social distancing. Kalian tahu tidak, Ananda semua, bahwa Singapura itu hari ini, per hari kemarin ya, Bapak lihat ini per hari kemarin, tanggal 19 itu 0 korban jiwa. 0 korban jiwa itu bukan tidak ada yang positif corona, tetapi kasus-kasus yang ada di Singapura. Pada awal Januari, kita tahu bahwa diberitakan Singapura itu merupakan salah satu negara dengan kasus corona terbanyak. Dengan kasus corona terbanyak selain Cina, gitu ya. Karena di Singapura ini banyak orang Cina, Pak. Jadi dia banyak sekali kasus coronanya. Tapi Singapura itu dia cepat tanggap, mereka langsung melakukan disiplin lockdown, kemudian pemerintahnya juga dengan cepat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada warga negaranya, di mana yang ada dia ketahuan kena kasus corona langsung diambil sama otoritas kesehatan di sana. Oke. Dan pada tanggal 19 Maret 2020 di Singapura tercatat hanya 345, di mana kita tahu di awal Januari itu banyak sekali, hampir puluhan gitu. Dan sampai saat ini ya bukan stagnan ya, kenaikannya itu terkontrol sangat rendah gitu. Bayangkan Iran, tadi saya sudah cerita, Iran itu 2 minggu yang lalu ada sekitar 300 juga, dan saat ini 2 minggu kemudian ada 18.000 orang. 18.000 ya, bukan kasus yang sedikit. Dia terinfeksi virus corona. Lihat, bandingkan dengan Singapura yang sudah menjadi negara maju dan melakukan social distancing. Di Januari dia banyak, dan di akhir Maret, di tanggal 19 Maret kemarin, hanya naik beberapa kasus saja, menjadi 345 kasus. Beda lagi dengan Indonesia, hari kemarin 208, hari ini 311. Penambahannya 82. Dan udah hampir 15 provinsi terkena virus corona yang saya dengar semalam, kalau tidak salah. Jadi, anak-anak sekalian dan Bapak Ibu sekalian, bahwa social distancing ini sangat perlu. Kenapa? Karena tadi ini bisa jadi salah satu upaya kita untuk memerangi virus corona ini, untuk melawan virus corona ini. Mungkin yang terakhir ada ini. Nah, sobat, social distancing itu bukan masa liburan. Ingat buat Anda semua,
ini bukan masa liburan gitu ya, bukan masa liburan, dan arisan nih buat ibu-ibu ya. Tapi social distancing itu sebuah ikhtiar untuk meminimalisir penyebaran virus corona dengan mengurangi kontak atau jarak dengan manusia. Maka manfaatkan momen ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu ya tentang social distancing. Oke, mungkin saya ada sedikit lagi, satu tayangan video. Ini dari apa ya? Dari anak-anak, seorang anak. Saya nemunya di Instagram, bagus. Bisa kita lihat. Gitu. Itu dia tentang social distancing. Siapa ini? Perempuan cilik yang lucu ini, cantik. Jadi mari kita lawan virus corona dengan memutus rantainya. Rantainya ini artinya itu menjaga social distancing. Kita batasi diri dari hal-hal yang bisa merugikan. Menjaga lah, intinya kita harus menjaga diri kita sendiri. Itu meminimalisir, mengurangi apa ya, penyebaran virus corona. Mungkin yang bisa disampaikan, mohon maaf bila banyak kekurangan karena apa ya, berbagai hal faktor teknis. Jadi mohon dimaklumi. Mungkin sekarang waktunya, mungkin ada yang temukan yang penting. Sudah cukup. Waktunya ke sesi pertanyaan. Mungkin ada yang tambahkan dari Bu Dini, Mangga? Baik, Pak Rizal, terima kasih atas paparan materinya dan informasinya yang luar biasa. Itu sangat up to date sekali ya, betul-betul informasi yang sangat penting sekali untuk diketahui oleh kita semua ya. Baik, kalau misalnya saya boleh menanggapi tadi bahwa saat ini, Ananda sekalian, betapapun hebatnya, betapapun sistem kesehatannya baik dari satu negara, belum tentu penyebaran virus ini tidak lebih besar gitu dibandingkan negara lain. Misalnya seperti kita lihat sekarang, ya, Ibu akan share di sini sekali lagi. Oh, sebentar. Ibu belum menjadi presenter ya. Oke, kita jadi presenter dulu. Ini menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rizal yang sangat bermanfaat. Oke. Nah. Oke. Betapapun kuatnya sistem kesehatan di suatu negara, kita lihat Italia, lalu Spain, Spanyol, Jerman, Amerika Serikat, Prancis, Korea Selatan, Swiss, ini adalah negara-negara atau bahkan China sendiri gitu ya. Ini adalah negara-negara yang memiliki sistem kesehatan yang luar biasa tinggi. Tetapi kita lihat kenapa negara-negara ini ada 1-2 negara gitu atau beberapa negara yang tingkat penyebarannya sangat tinggi. Trennya sangat tinggi gitu ya. Jadi satu hal yang bisa saya sampaikan, ini bukan hanya peran sistem kesehatan saja di suatu negara, tetapi ini bagaimana gotong royong dan pemahaman masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif bersama-sama memerangi penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah dengan social distancing. Jadi, kalau misalnya sistem kesehatannya sangat keren banget gitu ya, sangat komplit, sangat lengkap, sangat mumpuni, sangat tinggi sekali kualitasnya, tetapi
masyarakatnya tidak ada peran serta, tidak ada gotong royong, tidak ada pemahaman yang baik, yang akhirnya social distancing-nya dilupakan, maka kita bisa belajar dari negara-negara tersebut bahwa tingkat kematiannya sangat tinggi, tingkat penyebarannya sangat tinggi. Demikian, Ananda sekalian. Jadi butuh kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat harus tunduk dengan himbauan dan instruksi dari pemerintah saat ini. Social distancing laksanakan dalam kehidupan keseharian kita. Ananda adalah duta kesehatan SMK Negeri 1 Bandung. Ananda adalah duta kesehatan masyarakat yang ada di lingkungan terdekat dari Ananda. Baik, silakan berperan serta aktif untuk mensosialisasikan, untuk mendiseminasikan materi yang sudah kami sampaikan selama 4 hari ini. Silahkan, kalau begitu, sesi tanya jawab akan Ibu buka. Mangga yang mau bertanya silahkan. Baik, silahkan Pak Rizal. Oke, ini ada pertanyaan dari Nabila. Pak Bu, izin bertanya, bila social distancing itu masih ada beberapa orang kurang mengetahuinya dan masih ada orang yang kurang peduli terhadap sesama karena hal ini, dan kita tahu kalau orang tersebut adalah orang terdekat kita, bisa dibilang orang tua, memberitahukan hal ini karena saya sebagai anak merasa tidak berani dan takut karena merasa masih kecil dan takut dianggap sok tahu. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus dari Nabila. Begini, mungkin yang harus kita lihat itu adalah bagaimana cara penyampaian kita ke orang tua kita. Kita harus mengetahui kapan waktunya, seperti apa kondisinya, dilihat dulu yang tepat untuk katakanlah itu. Contohnya begini, ketika kita melihat kita sedang berkumpul keluarga, kemudian menonton TV, ada kasus corona. Nah, di sana kita bisa ikut nimbrung tuh. Pak, lihat deh di TV. Itu di Cina, misalkan di Italia, di Iran, sampai korban corona itu sampai 41.000 jiwa atau 18.000 jiwa gitu. Tahu nggak, Pak, kenapa sih itu disebabkannya? Mungkin itu disebabkan social distancing. Aku baru baca nih tentang social distancing itu apa. Nah, kalian bisa jelaskan di sana. Ketika kalian sudah menjelaskan dengan baik, dengan tutur kata yang baik kepada orang tua kalian, mungkin orang tua itu juga bisa mencerna, menerima. Terus untuk menerapkan itu ya itu kembali lagi kepada orang yang kita kasih tahu. Jadi yang penting kita sudah memberitahu mereka social distancing itu apa, dan kerugiannya apa ketika kita tidak melakukan social distancing tersebut. Mungkin itu yang bisa Bapak jawab. Mungkin ada yang ditambahkan dari Panjang atau Bu Dini? Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Rizal. Saya mungkin sedikit menambahkan, ini terutama saya notisnya ini di sini. Dan kita tahu kalau orang tersebut adalah orang terdekat kita, bisa dibilang orang tua. Jadi, Ananda sekalian, pasti pasti permasalahan ini bukan hanya terjadi di 1-2 orang saja. Bisa jadi terjadi di dominan dari kita semua yang ada di sini gitu, termasuk ibu misalnya ya. Jadi orang tua kita belum paham misalnya tentang pandemik COVID-19 saat ini, dan itu wajar sekali ya, terutama orang tua kita concern-nya mungkin bukan kepada berita, tetapi concern-nya adalah mencari nafkah gitu ya untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Wajar saja kalau misalnya tertinggal informasi dan berita. Jadi Ananda sekalian, Ananda bisa pelan-pelan memberitahu orang tuanya atau saudara terdekat dari informasi-informasi yang valid. Jadi diperlihatkan saja datanya. Misalnya, Pak, ini kok ngeri banget ya. Kok orang yang terkonfirmasi corona di seluruh dunia itu sekarang 242.721 orang dan telah menyebar di 161 negara.
Terus di Indonesia mah, misalnya di Jawa Barat, sekarang itu sudah ada 26 orang yang meninggal dunia gitu ya. Dan ribuan orang yang memang termasuk orang dalam pengawasan. Saya dapat informasi loh, Ma, kalau misalnya dari guru saya, kalau misalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi salah satunya kita supaya aman, supaya terhindar dari wabah penyakit ini adalah dengan social distancing, mah gitu ya. Social distancing itu apa? Social distancing itu kita harus jaga jarak antara kita dengan orang lain dan kita harus hati-hati. Nah, kalian uh, boleh tanya sama saudara saya gitu ya, kemarin saya itu bikin hand sanitizer sendiri. Tahu nggak sekarang itu harga alkohol yang awalnya 100 mili itu sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah. Kemarin harga alkohol itu 18.000 di apotek rumah ibu dan itu pun langka. Jadi kalau misalnya terlambat sedikit sudah kehabisan. Alkohol harganya naik jadi 18.000 dan ibu tambahkan dengan essence lidah buaya, terus ibu tambahkan dengan fresh berries untuk yang body mist gitu ya supaya harum gitu ya. Jadi ibu kemarin itu buat sekitar setengah liter hand sanitizer gitu. Dan ibu masukkan beberapa botol, ada yang ditaruh di satu musola dekat rumah supaya yang sholat ke sana itu bisa pakai hand sanitizer. Terus karena di rumah juga adik saya ada apa ya namanya kafe, warung kecil-kecilan ditaruh di sana juga gitu ya. Terus alhamdulillah kita ada stok masker di rumah. Jadi hal-hal seperti itu kita buat real action-nya buat orang tua kita tuh seperti apa gitu ya. Kita sediakan minuman yang baik untuk orang tua, misalnya bisa bikin jahe ditambah dengan lemon gitu ya, seperti itu disediakan oleh kepada untuk orang tua gitu ya. Sediakan minuman yang hangat setiap pagi untuk orang tua. Jadi kita membantu, benar-benar membantu dengan real action yang kecil supaya orang terdekat kita, orang yang kita sayangi itu tidak terkena coronavirus. Walaupun saya yakin memang masih banyak orang yang harus keluar rumah untuk mencari nafkah gitu. Dan itu juga sama dialami oleh keluarga ibu. Gitu. Tapi kita betul-betul saling bergandengan tangan, kita betul-betul saling backup satu sama lain supaya keluarga kita itu bisa tanggap dan bisa terhindar dari penyebaran COVID-19. Itu kira-kira mungkin dari Ibu. Oke, terima kasih Bu Dini. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Benita Dwi bertanya, Ibu, di rumah aku masih menggunakan waktu social distancing buat berpergian ke tempat ramai dan mengunjungi saudara yang wilayahnya udah mulai kena juga. Dan kalau dikasih tahu malah berlindung di dalil apa? Dalil ataupun muslim itu pasti dijaga Allah, agamanya kuat Bu, tapi gak balance sama situasi yang sekarang. Agama hidupnya kuat dan berpikir kalau sholat jamaah itu salah, padahal itu buat ikhtiar juga kan. Jadi harus aku gimana ya katanya. Oke, begini Ananda. Yang pertama ya kita tetap mengasih tahu seperti yang dikatakan Bu Dini juga. Kita cukup kasih tahu, ingatkan saja, kita tidak usah memaksa. Kita cukup ingatkan sekali lagi ke orang tua kita, mungkin ya. Kemudian ingatkan juga bahwa sekarang itu MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa lebih baik sholat di rumah gitu. Bukan artinya melarang sholat di masjid, artinya lebih baik atau memperbolehkan sholat untuk di rumah. Bahkan di DKI Jakarta hari ini sholat Jumat dilarang. Hari ini sholat Jumat dilarang di DKI sementara ya. Minggu depan. Apa? Untuk menghindari hal yang lebih besar gitu ya. Hal yang lebih besar di sini tentu tentang kebaikan, keburukan gitu ya. Bayangin kalau orang sholat Jumat dipaksakan begitu ya di suatu daerah yang terkena wabah. Itu ada sekitar 1.000 jemaah, 1.000 jemaah akan pergi pulang ke tempatnya masing-masing,
di jalan setiap satu orang misalkan di jalan itu, di jalan ke masjid atau di jalan pulang dari masjid, dia menemui 10 orang, bayangin 10 kali 1000 berapa? 10.000, ada 10.000 yang terjangkit. 10.000 itu setiap orang yang akan ketemu minimal 5 orang lagi setiap harinya. Berapa banyak? 10 kali 5 jadi 50.000. Akan terus, ini akan menjadi sebuah waktu nantinya. Jadi makanya diadakanlah peraturan sholat itu sekarang boleh di rumah atau lebih baik di rumah ketika kita sakit, tidak memaksakan untuk ke masjid. Maka di Jakarta juga di, dan itu semua demi kemaslahatan. Jadi mungkin ada ketentuan-ketentuan mungkin yang akan ditambahkan sama Panjang, saya kurang tahu tentang. Panjang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambahkan saja begini dari kalian, apa yang ditanyakan oleh siapa tadi itu, dan memang di Provinsi Jawa Barat, kemudian memang untuk Provinsi Jawa larangan atau memberhentikan sementara sholat Jumat, khususnya yang hari ini hari Jumat, tapi masjid yang menyelenggarakan Jumat itu sudah mengikuti semua protokoler atau SOP bagaimana sholat Jumat dalam kondisi social distancing. Nah, bagaimana kalau ada seorang muslim buat kita yakin bahwa agama apa, bahwa keyakinan atau dia mengapa nanti juga Allah juga akan melindungi kok. Masa kita nggak boleh melakukan sholat berjamaah, masa kita nggak boleh melaksanakan Jumat, masa nggak boleh kita masuk ke masjid, gitu ya. Allah juga pasti akan melindungi, betul. Tapi kita sebagai manusia tetap saja, walaupun sebaik-baiknya manusia muslim atau sebaiknya orang, ya sesalahnya orang, tetap saja Allah itu akan memberikan ujian kepada yang namanya manusia. Nah, dalam kondisi seperti ini, ada di dalam kaidah usul itu namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kalau saya. Jadi menghindari satu bahaya itu lebih baik, ya. Untuk atau apa darul mafasid itu kan keburukan. Menghindarkan diri dari sebuah kebahayaan, sebuah keburukan itu lebih utama, ya, dan bisa lebih utama, lebih baik, juga lebih baik bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi untuk orang lain. La diroro wala diroron kata Jadi kita jangan sampai keberadaan atau kehadiran kita itu justru membuat orang lain sengsara. Pak Riza, ya, ketika satu orang itu terkontaminasi atau terpapar, terinfeksi dengan virus corona misalnya, ya, yang hari ini sedang berbicara. Kemudian ketika dia pulang dari masjid lah katakanlah, kemudian dia pulang ke rumah dia akan secara minimal itu hitung-hitungannya kalau bertemu 5 saja itu berarti tadi Bagja apalagi 5 saja, ya, itu akan satu orang itu akan menular atau memberikan kontribusi virus kepada 5 orang. Jamaah masjid tadi 1.000 orang satu jamaah masjid, ya, terkontaminasi 1.000 orang. Dia bertemu dengan keluarganya minimal 5 orang misalkan, ya, itu akan terkontaminasi menjadi 5.000 orang, ya, itu bahayanya. Sekali lagi, sesoleh apapun kita di dalam ajaran agama kita diingatkan Allah, kita itu taat kepada Allah betul harus, ati Allah itu betul, wa ati Rasul taat kepada Rasulnya juga, ya, gitu ya. Tapi ingat, wa ulil amri minkum, kita pun harus taat kepada pemerintah. Kenapa taat kepada pemerintah? Pemerintah ini adalah orang yang berkuasa terhadap kondisi kepemimpinan bangsa
yang merasa memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya. Bagaimana cara melindungi rakyatnya? Ya salah satunya upayanya misalkan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI ya pada hari ini diupayakan sementara 2 pekan tidak melaksanakan terlebih dahulu sholat Jumat di masjid. Ini apa kaidahnya? Yaitu tadi darul mafasid fadamun ala dzalik, menghindarkan diri daripada kemaksudatan, ketidakbaikan, keburukan, itu yang paling utama. Ya, itu yang paling utama. Enggak apa-apa, ya. Kenapa? Karena ketika kita tidak melaksanakan ibadah sholat meskipun kita masih bisa beribadah kepada Allah, ya, yaitu melalui ibadah dari rumah. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih buat pencerahan luar biasa ya. Jadi ada ya, anjuran-anjuran ketika ada bencana seperti ini. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nuraziza Siti. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, hal apa saja yang membuat orang enggan dalam sosialisasi? Ini apa? Justru bersosialisasi itu sangat penting ya dalam kehidupan. Yang enggan bersosialisasi itu mungkin orangnya introvert ya. Introvert itu pejabat psikologi. Dan kalau sekarang itu konteksnya kenapa membatasi cara kita bersosialisasi dengan orang lain. Kenapa? Ini karena ada musibah, ada wabah ini, gitu, ada bencana. Jadi kita harus membatasi untuk apa? Untuk mengurangi, bukan untuk memutuskan tali silaturahmi, gitu ya. Itu ya. Selanjutnya dari Dian. Assalamualaikum Pak Bu. Tadi saya googling mengenai Singapura perihal COVID. Di sana dicantumkan bahwa negara Singapura ingin bekerja sama dengan polisi dan lainnya, serta datanya sangat transparan mengenai COVID-19. Apa di negara Indonesia juga informasi COVID-19 transparan? Soal di zaman sekarang banyak hoax. Terima kasih Pak Bu. Saya coba jawab. Sangat transparan. Kita bisa lihat, Indonesia sekarang banyak sudah transparan secara online, data itu terupdate. Bahkan setiap daerah di Indonesia seperti Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi punya websitenya sendiri tentang updatean orang yang terjangkit tentang virus corona. Sangat transparan sekali gitu ya. Cuman orang-orangnya yang nggak transparan, malah yang sakit dia yang jadi masalah itu. Makanya untuk pemerintahnya sudah transparan sekali, alhamdulillah. Apalagi kemarin di televisi banyak ya data-datanya juga, dan pemerintah sudah berani pendapat-pendapatnya, berdialog dengan masyarakat di media sosial, di media televisi, itu sangat sudah transparan sekali kalau menurut Bapak. Nah, masalah hoax ini yang itu dari kita. Kalau ada kabar, jangan langsung di-share ke orang lain. Kita harus tabayun. Tahu penjelasannya. Apakah ini betul atau salah gitu ya. Harus kritis, harus tabayun terhadap suatu informasi. Setelah berita betul, boleh kita share ke orang lain. Kalau jika itu perlu, kalau tidak perlu nggak usah di-share gitu ya. Jadi hoax itu terjadi itu karena satu orang, kemudian ada satu orang menyebarkan berita yang mungkin dia tak tahu itu betul atau salah, di-share aja. Dan banyak orang Indonesia itu tidak tanpa membaca karena dia ingin, aku biar itu yang nggak baik, ya. Itulah. Ya, dan kita juga harus hati-hati terhadap berita hoax itu. Nah, iya sekali. Sekarang berita tentang orang-orang di Facebook menyebarkan berita tentang mungkin dia itu nggak tahu, tapi karena dia nggak tabayun, akhirnya dia jadi kasus gitu ya. Kita harus hati-hati lah. Siapa yang menyebarkan berita-berita tentang itu ditangkap-tangkap sama polisi. Buat Anda semua hati-hati.
Izin bertanya Pak Bu, apakah kabar vaksin corona dari Cina itu asli sudah benar-benar atau ada atau hoax, dan jika sudah ada, apakah bisa disebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia? Oke, akhirnya ini berita yang belum dipastikan kebenarannya gitu. Nah, vaksinnya tuh memang peneliti ini sekarang sudah membuat vaksin sebenarnya, cuman belum untuk manusia, atau karena yang saya baca dari literatur itu kemarin belum dicobakan terhadap manusia ya secara ini, dan itu kan butuh waktu yang sangat panjang untuk menentukan si pasien ini sembuh atau tidak dari virus corona. Jadi kalau sudah ada, pastilah Cina menyebarkan vaksin itu ke seluruh dunia, karena itu demi kebaikan bersama. Hanya masjid-masjid yang ditutup, dan masih banyak tempat-tempat lain yang interaksinya lebih tinggi seperti pas. mulai dikurangi, kayak kantor sekarang udah mulai menggerakkan work from home. Nah, untuk pasar bahaya, di pasar kalau ditutup Pak. Kalau pasar beli belanja kebutuhan sehari-hari kemana gitu. Dan di pasar pun sudah ada aturan yang sangat ketat di pasar, bagaimana dia harus jualannya, kemudian sterilisasi terhadap barang jualannya, dan pengawasan di pasar itu juga yang saya tahu itu sudah mulai cukup ketat. Nah, untuk daerah-daerah yang lainnya, ini seperti halnya di Bandung, di tempat saya di pasar, sekarang justru pasar itu sepi ya. Sepi karena orang-orang di daerah saya sudah sadar akan social distancing. Ini cerita, tadi malam saya pas saya buat materi tentang untuk hari ini social distancing, saya itu ngopi Pak di kedai kopi sambil buat materi ini, dan si mas-masnya itu bilang, Pak, kami tidak buka sampai 24 jam karena untuk menghindari virus corona dan untuk menegakkan dia menyebutkan kata social distancing, sangat menarik sekali. Jadi warung kopi saja sudah menerapkan social distancing, dan dia pembayarannya tidak langsung tangan ke tangan, lebih ke kalau bisa pakai GoPay, katanya pakai GoPay atau OVO katanya. Dan itu lebih bagus, lebih preventif ya, lebih tindakannya bagus ya. Saya akan di-call untuk mamang kopinya ya, dan kopinya enak. Pak, izin bertanya, saya itu dapat melakukan gerakan lepas masker dan sudah melewati masa isolasinya. Nah, tapi bukannya di negara Cina itu angka orang-orang yang masih tinggi, dan sudah dapat terbilang. Oke. Bulan diisolasi, semua warganya diharap dia sering punya tidak baik ya. Kan mungkin dari Ya. Mungkin ada yang ditambahkan dari Bu Dini. Mungkin ada yang ditambahkan dari Bu Dini. Kondisi Wuhan hari ini. Kondisi Wuhan hari ini. Kondisi Wuhan hari ini, oke, begini ya. Kenapa ada di Instagram gitu ya, ada foto-foto di sana kalau misalnya perawat di Wuhan itu melepaskan masker.
Jadi memang di Wuhan, lihat ini Ananda sekalian, kita sudah berjumpa di sini selama 1 minggu, tetapi di Wuhan itu atau secara umumnya di China, pertambahan kasus yang terkonfirmasi COVID-19 itu tidak signifikan. Jadi mereka sudah benar-benar bisa deal dengan coronavirus. Walaupun coronavirus itu memang tidak ada atau belum ada obatnya sampai saat ini, belum ada vaksinnya. Vaksinnya sedang diuji coba kepada manusia, tapi belum di launch gitu ya, belum di launching seperti itu. Nah, kita lihat di sini dari mulai kita ketemu nih hari Selasa sampai hari Jumat, angkanya tetap ya di 80, dulu itu kalau nggak salah hari Selasa itu 80.800. Berarti dalam waktu 4 hari itu penambahannya sekitar 365 orang. Itu kan China ya, penduduk yang jumlahnya, negara yang jumlah penduduknya sampai 1 miliar gitu. Jadi kenapa mereka gini ya, China dulu waktu saat pandemik itu berawal, mereka dalam waktu 10 hari bisa mendirikan satu rumah sakit. Jadi mereka membangun rumah sakit khusus untuk corona dalam waktu 10 hari dengan kapasitas 2.000 pasien. Nah, di sana pada saat pandemik itu menjangkit dan trennya sangat tinggi, semua perawat, semua dokter itu dikerahkan bekerja hampir 24 jam. Seperti itu. Nah, sekarang alhamdulillah dengan kepekaan masyarakat, dengan pahamnya masyarakat, dengan semuanya turut bekerja sama gotong royong untuk melawan memerangi pandemi corona ini, itu trennya menurun gitu, Ananda ya. Jadi sekarang di Wuhan khususnya itu kenapa mereka ada yang melepaskan masker dalam artian seperti mereka memberitahu kepada dunia kalau misalnya pandemi corona itu bisa diatasi walaupun belum ada vaksin, karena sebetulnya yang paling penting itu adalah kesadaran kita bagaimana kita menjaga kesehatan, bagaimana kita menerapkan social distancing supaya pada saat kita sakit itu kita tidak menulari orang banyak gitu, seperti itu. Dan ini betul-betul butuh kesadaran dan kesabaran dari semua pihak. Itu yang bisa Ibu sampaikan mengenai Wuhan, China. Silakan. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk hari ini ya. Melonjak untuk alkohol yang mampu masih bisa membelinya. Itu tanggapan Bapak Ibu tentang hal itu bagaimana? Nah, itu mah semakin nah iya, itu adalah sebuah apa ya, sistem ekonomi kapitalis ya. Ketika banyak dan harga ada sedikit, maka itu pasti gitu kan ini akan naik, dan itu juga beberapa oknum memanfaatkan hal ini gitu ya. Memang dan sekarang mungkin upaya sudah cukup baik. Saya semalam nonton tayangan di televisi begitu, ada salah satu pemimpin daerah, dia bilang seperti ini, di daerah saya sekarang saya lagi menggalakkan kalau satu hari pabrik masker itu membuat atau pabrik hand sanitizer itu bisa membuat 1.000, sekarang saya push untuk bisa 5.000, dan itu saya langsung distribusikan ke masyarakat, dan itu mungkin salah satu upaya dari pemerintah juga untuk menekan harga di masyarakat. Oknum itu selalu ada. Bahkan kemarin pas coronanya lagi hype-nya Pak, lagi booming-boomingnya, ada masker sampai ratusan ribu, sampai jutaan ada di Shopee. Itu yang bisa sampaikan, dan pertanyaannya juga sudah habis. Mungkin dari saya dicukupkan, dari Panjang ada yang tambahan? Dari Panjang juga dicukupkan. Mungkin dari Bu Dini juga mungkin ada tambahan dari Bu Dini. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Rizal, terima kasih atas materi yang disampaikan juga. Baik, ini Pak, saya mau menginformasikan sekali lagi mengenai perlombaan yang digelar oleh
Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat ya, itu mengenai lomba TikTok atau vlog dan lomba jingle. Baik Ananda sekalian, daripada gabut di rumah gitu ya, mungkin saya nggak tahu nih ya apakah banyak tugas atau enggak, tapi insya Allah kalau dari tim pembelajaran daring COVID-19 kita tidak memberikan tugas yang membebani gitu, mudah-mudahan. Tujuannya adalah bagaimana pemahaman dan kesadaran itu bisa semakin tinggi gitu dari Ananda mengenai COVID-19. Nah, daripada gabut, Ananda bisa cek Instagramnya Tikomdik dan melihat informasi yang detail mengenai lomba tersebut. Lombanya ada 2 kategori. Yang pertama adalah TikTok dan vlog selama 1 menit yang nantinya akan diupload di Instagram. Jadi ketentuan lombanya sih TikTok atau vlog itu diharapkan adalah TikTok dan vlog yang edukatif tentang virus Oke. Bentar. Jadi TikTok dan vlog ini adalah TikTok dan vlog yang edukatif mengenai penyebaran COVID-19 gitu. Bagaimana caranya kita tangkas dan tanggap dan tangkal COVID-19 seperti itu. Jadi silahkan dipikirkan kalau mau ikut serta dalam 2 kategori lomba. Yang pertama vlog dan TikTok dan yang kedua jingle. Jingle itu bisa memakai instrumen apapun, tapi harus ada motion graphic atau ada grafiknya gitu. Jadi nanti diupload di Instagram dalam bentuk MP4. Ini hadiahnya lumayan banget Ananda. Ada ini untuk masing-masing kategori ada 9 hadiah, 3 untuk juara 1, 2, 3 dari SMK. Juara 1, 2, dan 3 untuk SMA, dan juara 1, 2, 3 dari SLB gitu. Jadi totalnya ada 18 hadiah. 18 hadiah itu terdiri dari 6 laptop, 6 sepeda, dan 6 handphone. Jadi kesempatannya sangat tinggi sekali. Tunjukkan SMK Negeri 1 Bandung adalah siswa-siswi yang senantiasa berprestasi, kreatif, dan inovatif. Kalau misalnya mau bergabung, sekali lagi Ibu sarankan kalian langsung cek saja Instagram dari Tikomdik, oke? Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengenai tugas 2 pembelajaran daring, seperti yang Ibu tadi sampaikan, tugasnya seperti ini ya, hanya 3 pertanyaan, yaitu yang pertama adalah pertanyaannya, bagaimana kondisi lingkungan masyarakat di sekitarmu? Bagaimana kondisi lingkungan masyarakat di sekitarmu semenjak berita wabah COVID-19 ini merebak? Apakah semua orang sadar dengan instruksi dari pemerintah mengenai larangan keluar rumah? Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat setempat mengenai pencegahan dan penanganan COVID-19? Tuliskan jawabanmu sekitar 5-7 kalimat. Lalu yang kedua, bagaimana pencegahan penyebaran COVID-19 di keluargamu? Apakah ada tips-tips khusus yang dilakukan oleh keluargamu untuk mencegah penyebaran COVID-19? Tuliskan jawabanmu sekitar 5-7 kalimat. Lalu yang ketiga, bacalah 1 artikel atau rubrik di televisi, koran, atau internet mengenai potensi 1 jenis bahan makanan yang bisa menangkal COVID-19. Misalnya kurkuma dan lain-lain. Berdasarkan hasil riset dan dari artikel tersebut, sebutkan alasan mengapa bahan tersebut bisa menangkal COVID-19. Tuliskan jawabanmu sekitar 5-7 kalimat. Jadi nggak perlu nulis atau typing di Microsoft Word, terus harus diupload di Gmail gitu ya, atau di email. Jadi langsung aja tuliskan jawabannya, sudah disediakan di Google Form yang akan Ibu kirim kepada kalian. Ini udah bisa dilihat ya semuanya. Oke, dan Ibu akan screenshot dulu pertanyaannya, jadi bisa dipikirkan baru bisa diisi. Oke. Dan Ibu akan tutup untuk pengerjaan tugas nanti hari Minggu pukul 00 ya, hari Minggu pukul 00. Jadi deadline tugasnya adalah hari Minggu pukul 00 supaya kalian bisa ada waktu untuk menyiapkan jawabannya dulu. Oke. Itu kira-kira dari saya, Pak Rizal, silahkan. Iya, Bu, saya juga sudah materi mau disampaikan. Mohon maaf kekurangan soal kendala ini. Semoga kita sehat ya Pak ya.
dan kita semua kita kita galakan gerakan keluarga kita, orang-orang terdekat kita untuk melakukan gerakan ini untuk 2 minggu ke depan, bukan untuk menutup komunikasi dengan orang lain, tetapi ini untuk melindungi. Panjang? Pak Rizal, satu lagi sama Panjang, mohon materi yang kedua dan ketiga di-share ke saya, ke WhatsApp, nanti saya akan masukkan di Google Drive ya untuk di-share ke siswa-siswi SMKN 1 Bandung. Pak Rizal, suaranya agak rebek ya, putus-putus. Oke, sekali lagi. Ya, jadi sekali lagi Pak Rizal, Panjang, mohon PowerPoint-nya di-share ke saya ya. Oke, sip. Supaya nanti saya akan kolektifkan untuk dimasukkan ke Google Drive. Nanti linknya akan saya share untuk siswa-siswi SMKN 1 Bandung yang mungkin berhalangan hadir. Jadi kita lengkap punya link YouTube yang sudah kita share kepada Ananda, lalu juga presensi kita share kepada Ananda, materi juga kita share kepada Ananda, dan penugasan kita share kepada Ananda. Jadi udah lengkap semuanya. Oke, dadah. Terima kasih Pak Rizal. Oke, terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu Dini, Pak Rizal. Bunda Cahyani, Bu Sari, Pak Rizal, Pak Wahyu Panjang. Ya, terima kasih buat anak-anak juga yang sudah mendengarkan acara daring ini. Baik semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan standby sampai 10 menit ke depan ya, menunggu kalian yang belum mengisi presensi daring. Setelah itu presensinya akan Ibu lockdown. Jadi sekarang lagi populer lockdown, ikutan presensi juga lockdown ya. Oke. Recordingnya di stop.